Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini di mata kuliah Ethical Hacking, pertama kali saya akan eh, mengatakan bahwa hacker itu tidak selamanya jahat ya. Oke, kita akan buktikan ya di mata kuliah pertama ini. Langsung saja ke deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini akan membahas konsep dan metodologi dalam ethical hacking dengan pendekatan defensif atau pertahanan dan ofensif atau penyerangan. Nanti diharapkan kalian dapat memahami peratasan etis itu bagaimana, kemudian mulai dari pengenalan sistem keamanan, identifikasi kelemahan, serta teknik bagaimana seorang itu dapat masuk ke dalam sistem dan mengeksploitasi, serta yang terakhir nanti mitigasi serangan secara legal dan etis ya. Itu yang akan kita diskusikan. Kemudian capaian pembelajarannya diharapkan dapat memahami konsep hacking yang beretika, kemudian bagaimana cara kerja sistem diserang dan penanganannya, kemudian memahami dan menganalisis bentuk-bentuk serangan digital, kemudian menerapkan konsep serangan untuk mengamankan sistem ya. Setelah tahu tentang konsep serangan itu seperti apa, kita harus dapat memitigasi atau menanggulanginya. Ya, seperti biasa, pembelajaran akan dibagi menjadi 16 pertemuan, ya, diantaranya UTS dan UAS. Kemudian nanti ada sedikit praktek ya, mungkin simulasi yang saya akan tunjukkan sedikit ya. Karena mata kuliah ini kan hanya 2 SKS ya, bukan 4 atau 3 SKS, tidak ada praktikum. Ya, kemudian di pertemuan ke-10 juga akan menyinggung sedikit tentang kriptografi, yaitu yang dia akan lebih diterangkan oleh Pak Fauzi ya. Kemudian yang menarik nanti ada social engineering ya. Social engineering itu juga salah satu teknik di hacking itu eh, mengumpulkan data dari si korban dengan tanpa atau apa ya, tanpa teknologi, social engineering. Oke, referensi dari mata kuliah ini ada empat, setidaknya ada empat ya, tapi juga masih banyak lagi referensi yang bisa kalian gunakan, dan ini juga bisa kalian download di internet, cari saja sumber-sumbernya tentang ethical hacking. Oke, pertemuan pertama kita mulai. Oke, kita buktikan bahwa hacker itu tidak jahat ya. Oke, pertanyaan terbesarnya adalah bisakah hacking secara etis ya. Sebenarnya kalau kita menelaah istilah hacker ya, atau kita mengenali istilah hacker mungkin akan terlihat seram ya. Tapi sebenarnya kalau di dunia teknologi, hacker itu merujuk pada seseorang yang sangat mahir ya, sangat menikmati mempelajari apa saja tentang sistem komputer, dan mereka mengembangkan kemampuannya di bidang itu gitu ya. Jadi hacker itu bukan serta merta orang yang jahat gitu ya. Jadi kalau hackernya sendiri, istilah hacker sendiri itu ya dia memang meretas tapi dalam hal yang bermanfaat gitu ya. Misalnya ada seorang tukang servis gitu ya, kemudian eh, komputer atau laptop kalian rusak, kemudian dia menjelajah apa istilahnya mengobrak-ngabrik sistem di laptop kalian, kemudian laptop kalian menjadi lebih apa, bisa berfungsi normal gitu ya. Nah, itu sebenarnya juga salah satu, atau orang itu bisa disebut sebagai hacker gitu ya. Karena hacker itu ya dia menyelami sebuah sistem komputer, dan tentang teknologi komputer dia sangat sangat fanatik ya. Nah, itu istilah hacker. Kemudian tentang istilah atau kegiatan hacking, yaitu mendeskripsikan pengembangan yang cepat gitu atau signifikan dari program ya, atau program baru atau
reverse engineering atau merekayasa ulang dari sebuah software yang sudah ada ya untuk menjadi lebih baik atau lebih efisien gitu. Nah, aktivitas hacking ini ya sebenarnya sama saja dengan misalnya ada eh, sistem yang masih masih baru ya masih sudah ada di pasaran tapi masih masih ada kekurangan. Nah, kemudian kita ambil sistem itu, kemudian kita cek, kita periksa, kemudian kita beritahukan atau kasih tahu kodenya apa codingnya ini ternyata harusnya seperti ini supaya lebih baik. Nah, itu sebenarnya sudah aktivitas hacking gitu ya. Jadi kalau misalnya hacking itu di kehidupan nyata juga sebenarnya bisa juga gitu ya, eh, aktivitas itu. Misalnya kita menyelesaikan permasalahan di RT ya itu, eh, ada permasalahan yang rumit gitu ya, kompleks ya, kemudian kita ambil alih, kita telusuri satu persatu siapa yang bermasalah di RT kita gitu ya, nah kemudian kita selesaikan. Nah itu sebenarnya aktivitas hacking ya. Jadi aktivitas hacking ini sebenarnya luas ya, dan tidak tidak seram sama sekali harusnya ya, cuman karena dikaitkan dengan aktivitas pembajakan. Nah, ini yang nggak pas itu ya, karena pembajakan atau misalnya eh, pembajakan software atau merubah tampilan sistem atau aplikasi di pemerintah. Nah, itu yang biasanya dijadikan atau disandingkan dengan aktivitas hacking gitu ya. Kemudian ada istilah lagi namanya cracker ya. Cracker ini yang menggunakan kemampuan hackingnya itu untuk menyerang ya, tujuan menyerang. Nah, ini yang tadi bisa kita sebut sebagai hacker yang jahat gitu ya. Ini lebih tepatnya sebagai cracker yang menyerang ataupun membuat aplikasi itu didapat didistribusikan secara gratis gitu, seperti crack ya. Kalau ada orang yang bisa biasanya apa pakai aplikasi bajakan ya, itu ya yang membuat aplikasi bajakannya itu ya cracker itu. Maka istilah ethical hacker itu merujuk pada seorang profesional dalam bidang keamanan yang menggunakan teknik hacking ya untuk mempertahankan ya atau mengamankan sistem, yaitu yang disebut dengan ethical hacker atau ethical hacking ya. Oke, ada lagi istilah lain ya. Jadi ini memang pertama kita akan mengenali beberapa istilah yang asing, jadi supaya kalian nanti ketika saya mengenalkan suatu teknik atau eh, suatu ungkapan gitu, kalian lebih familiar, lebih eh, relevan gitu. Ada yang namanya threat ya, threat atau eh, sebuah serangan. Serangan. Kalau bahasa Indonesianya ya serangan lah, kita anggaplah. Eh, Nah, itu didefinisikan sebagai sebuah aksi ya atau event yang menyerang sebuah keamanan atau melemahkan keamanan ya. Dan sebuah serangan itu eh, berpotensi meretas keamanan atau mengancam keamanan. Kemudian ada istilah lagi vulnerability ya, atau kerentanan ya, bahwa sebuah sistem itu bisa memiliki kerentanan, bisa memiliki vulnerability atau kelemahan dari sisi desain, dari sisi coding gitu ya, atau error-error atau bug ya, biasanya kalau programmer biasanya ngomongnya bug, ada bug di situ yang bisa dimanfaatkan oleh peretas gitu ya. Ada istilah lagi target of evaluation itu ya, sebuah sistem IT produk komponen yang diidentifikasi atau disubjekkan sebagai evaluasi keamanan ya, evaluasi keamanan.
evaluasi keamanan yang dibutuhkan gitu ya, target of evaluation. Kemudian yaitu yang tadi target of evaluation ya sistem yang tadi sedang dievaluasi gitu ya, sedang direview sama hacker. Kemudian ada attack ya, attack ya biasa serangan. Oh sorry, tadi berarti threat itu bukan serangan, tadi ancaman ya, bisa kita kita artikan ancaman. Kalau ini attack ya serangan. Kalau attack itu ya serangan pada sebuah sistem keamanan yang eh, diturunkan dari ancaman yang intelligent, intelligent, intelligent threat, ya, ancaman yang pintar gitu ya. Sebuah serangan itu semua aksi yang dapat mengancam ya, violet violet itu apa ya, eh, melemahkan ya, violet security, keamanan. Kemudian ada istilah exploit, tadi sudah disinggung. Exploit atau eksploitasi itu didefinisikan sebagai eh, peretasan atau apa ya, breach. Breach itu saya tahu artinya, tapi saya tahu maknanya ya. Cuman kadang kalau di bahasa Indonesia jadi agak aneh ya. Way to breach. Hmm, kayak didobrak gitu loh. Kayak sebuah, misalnya kalian punya apa sih namanya, eh, box penyimpanan itu apa sih, eh, berangkas ya, misalnya berangkas dihancurin gitu, dijebol, nah jebol ya, didefinisikan sebagai menjebol keamanan ya, dari sebuah IT system dan melalui kerentanan ya. Jadi misalnya ada berangkas ya, ternyata ada sedikit celah di berangkas itu, kemudian kita eksploitasi. Eksploitasi itu misalnya dipaksa aja ya, celah itu dipaksa supaya bisa buka-buka berangkasnya, nah itu yang namanya exploit, istilahnya exploit. Nah, kita harus tahu dulu tentang komponen keamanan, eh, apa yang atau eh, indikator apa yang kita gunakan dalam menyatakan sebuah sistem itu aman ya. Jadi kalau keamanan itu sendiri adalah kondisi di mana informasi yang terjaga gitu ya, dan terinfrastruktur ya, memiliki infrastruktur eh, yang mana akan sangat akan tidak dapat di dicuri, kemudian dirubah dan dihilangkan ya dari sistem tersebut ya. Jadi keamanan itu artinya itu ya. Jadi kondisi di mana sebuah informasi dan yang terinfrastruktur di mana kemungkinan untuk eh, dicuri, dirubah, dihilangkan itu tidak ada gitu ya. Ya, itu aman, kondisi aman. Nah, semua aktivitas hacking ya, hacking akan bersinggungan atau akan berdampak pada satu atau lebih dari elemen kunci dari keamanan ya. Jadi semua aktivitas hacking itu akan berdampak satu sama lain dengan komponen-komponen keamanan ini ya. Entah itu confidentiality-nya yang hilang, atau authenticity yang hilang, atau integrity yang hilang. Oke, kita bahas tentang ini ya. Ada tiga, ya. Sebenarnya tiga, ini kok ada empat ya. Mungkin ada tambahan satu ya, tapi yang saya ketahui biasanya tiga. Tapi ya kita cobalah. Kita lihat definisinya. Kalau
confidentiality atau kerahasiaan ya dari sebuah informasi itu harus dijaga. Nah, kalau misalnya confidentiality atau kerahasiaannya tidak terjaga, ya sudah, itu informasinya sudah atau keamanannya sudah dirusak. Kemudian authenticity atau keoriginalitasan ya. Jadi originalitas dari sebuah informasi itu harus dijaga. Kalau sudah dirubah ya, informasinya, originalitasnya sudah dirusak gitu ya, dirusak, ditambahi atau dikurangi ya. Dirusak itu ya ditambahin atau dikurangi gitu ya. Itu keamanannya atau otentisitasnya sudah hilang. Kemudian, berarti authenticity atau originalitas itu mungkin berkaitan sama integrity ya. Jadi agak mirip-mirip nih. Kalau integrity itu kan eh, bahwa data atau sumber informasi itu dapat bisa dipercaya ya, atau kualitasnya itu dapat di, diuji gitu ya, udah valid begitu. Nah, itu integrity ya, integritas. Sehingga kalau ini integritasnya sudah rusak, sudah hilang ya, tidak asli, tidak bisa dipercaya, tidak valid gitu, nah ini sudah hilang keamanannya. Kemudian yang keempat ya, atau yang terakhir, ini availability ya, ya keberadaan dari informasi itu ya harus dijaga ya. Kalau udah hilang ya sudah nggak ada sama sekali ya, nggak bisa kita anggap bahwa sistem itu aman ya, informasinya harus available. Oke, ini komponen dari keamanan ya, ya bahwa ini ya berikan konsepnya dari segitiga CIA. Ini kalau kalian mau menghafalkan ya, confidentiality CIA itu. Atau kalau ini yang pertama itu A-nya dulu ya, AIC berarti. Ya terserah kalian mau dihafalkan yang mana dulu. Oke, kita balik lagi ke hacker ya, atau hacking. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh hacker ya, yang dilakukan oleh hacker setidaknya ada 5 tahap ya. Yang pertama itu reconnaissance ya, reconnaissance ya. Kemudian ada yang kedua itu adalah tahap scanning. Ketiga itu adalah gain access ya, atau mendapatkan akses. Yang kelima adalah maintenance access. Yang terakhir adalah covering tracks ya. Ini kalau kita bayangkan ya, saya kasih gambaran itu sama saja ketika kalian ingin mungkin masuk ke rumah orang gitu ya, untuk mencuri atau membobol bank lah istilahnya. Ya kalau yang lebih ini membobol bank, atau kalian pernah nonton film-film tentang pembobolan bank ya, itu kan nggak ujuk-ujuk gitu ya, nggak langsung si pelaku penjahat itu masuk ke bank langsung nodongin ke teller minta uangnya, kan nggak seperti itu ya. Kalau ada yang seperti itu ya bodoh aja gitu ya. Nah, pasti mereka ya, penjahat yang profesional membobol bank ya, membuat riset dulu ya. Jadi harus riset dulu ya. Jadi penjahat juga harus, otaknya harus cerdas gitu ya. Meriset dulu bagaimana kondisi dari bank itu sendiri ya. Jadi di mana jalur keluarnya, di mana eh, keamanannya ya, CCTV-nya bagaimana, komputernya di mana gitu ya, sistem atau berangkasnya seperti apa, itu harus di riset terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu kalau berkaitan sama serangan cyber ya, itu ada yang namanya scanning ya, scanning port. Jadi istilahnya kalau ada pintu masuk ya, kita harus memindai dulu ya, kita harus meneliti dulu pintu masuk ini punya celah atau enggak ya, punya celah atau enggak. Nah, ini scanning, namanya port scanning. Nanti kita akan sedikit bahas nanti di pertemuan ketiga kalau nggak salah, yaitu akan kita lihat ya scanning itu seperti apa.
Kemudian yang ketiga itu adalah gaining access ya. Ini yang inti dari hacking ya, atau proses masuk ke dalam sistem itu ya, di sini ya, gaining access. Kemudian nanti maintaining access ya, jadi nggak cuma masuk ya, udah masuk ya, kemudian kita melakukan eksploitasi ya. Maintaining access ini salah satunya yang eh, istilah yang lebih lebih dikenal ya, itu eksploitasi, kegiatan eksploitasi. Kemudian nanti yang terakhir harus menutupi jejak ya, menutupi jejak, jangan sampai kita meninggalkan sidik jari di TKP gitu ya. Jangan sampai kita uh, istilahnya ninggalin kartu nama atau KTP di TKP, yaitu dihapus semua jejaknya ya, kayak lagu Peter Pan ya, menghapus jejaknya. Oke ya, kita sebagai gambaran teknik dari hacking ya, pertama reconnaissance ya, itu mengacu pada fase persiapan di mana penyerang berusaha mengumpulkan informasi tentang target sebelum melancarkan serangan ya. Jadi harus riset sedalam apa itu informasi ya, sedetail mungkin ya, informasinya harus detail. Jangan sampai yang kita kumpulkan informasinya tidak mengacu pada kerentanan ya, karena reconnaissance ini kan salah satunya adalah mencari kerentanan dari sebuah sistem. Nah, kadang untuk tahap ini itu nggak serta merta kita mencari atau meriset sistemnya, tapi meriset juga kondisi orang-orang di dalamnya ya. Jadi ada dua tipe tahap ini, yaitu tipe yang pasif dan aktif. Kalau yang pasif itu melibatkan perolehan informasi tanpa berinteraksi langsung dengan target. Ya, misalnya kita menelusuri catatan publik atau rilis berita gitu ya. Itu semuanya kita pelajari ya. Kemudian ada dokumen di luar itu dipelajari. Itu tahap reconnaissance secara pasif. Kemudian secara aktif itu melibatkan interaksi dengan target secara langsung dengan cara apapun. Misalnya kita menelepon ke target gitu ya, kita tanya, kita pura-pura jadi siapa gitu. Nah itu tahapan secara aktif gitu ya, mengumpulkan informasi secara aktif. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua adalah scanning. Itu teknik yang memungkinkan kita menyelami lebih dalam sistem untuk mencari data dan sesuatu yang berharga ya, dalam kerentanan ya, dalam kerentanan di IP address-nya ya, alamat address. Nah, teknik ini itu bertujuan untuk menemukan celah atau titik masuknya yang potensial pada sistem ya, agar bisa nanti kita eksploitasi. Nah, biasanya untuk scanning ini, makanya itu eh, jangan sampai scanning ini jebol ya. Sorry, kita balik lagi. Nah, ketika ada seorang eh, konsultan keamanan ya, ini ya, scanning ini tahapan kedua ini jangan sampai bocor ya, jangan sampai sistem ini bisa dieksploitasi ya. Jadi mencegah mencegah scanning itu sama dengan mengamankan sistem ya, mencegah serangan, karena itu pintu awal masuknya ya. Kalau tadi yang pertama tadi, tahapan pertama itu kan memang sebenarnya dengan cara apapun informasi itu ada aja gitu ya di internet ya, ada semua gitu, bahkan ya tadi ya. Dan eh, aktivitasnya juga bisa secara aktif gitu. Aktivitas pengumpulan informasinya bisa secara aktif dengan bertanya langsung, berpura-pura seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah gaining access ya. Dalam eh, dunia keamanan cyber, istilah pengambilan akses gitu ya, itu mengacu pada masuknya sistem atau jaringan komputer yang tidak sah oleh peretas. Nah, ini dibedakan antara yang
secara resmi atau legal diizinkan atau yang tidak diizinkan ya. Makanya ya itu yang perbedaan dari hacker atau hacker yang benar-benar hacker gitu ya, yang memang diizinkan, atau yang cracker ya, barang yang tidak diizinkan ya, secara tidak legal. Kemudian yang keempat itu aktivitasnya adalah maintenance access ya. Ini nanti ada beberapa atau beberapa teknik juga di maintenance access gitu, eh, yang tujuannya adalah mempertahankan akses terhadap sistem secara terus menerus ya. Jangan sampai aksesnya itu ya ketika kita masuk terus kita nggak bisa masuk lagi gitu. Nah itu berarti belum 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 apa ya, belum kafah ya, belum belum selesai misinya gitu. Kita masuk ke berangkas tapi ternyata pak sudah bisa masuk terus nggak bisa masuk lagi, ya itu ya udah gagal lah aktivitas hackingnya. Ini jadi kita sebagai hacker nanti harus membuat pintu belakang atau backdoor ya, agar bisa masuk lagi nanti di masa depan ya, bisa bisa mengeksploitasi sistemnya. Kemudian dan kita amankan akses yang sudah kita buat itu agar tidak dapat dideteksi oleh eh, pihak keamanan gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah covering tracks ya. Ini yang terakhir adalah menutupi jejak-jejaknya, jejak dari aktivitas hacking ya, atau menghapus log aktivitas, mengubah catatan log sehingga tidak ada bukti, menghapus file atau yang ditinggalkan ya. Misalnya kita masuk nah memberi malware gitu di komputer tapi jangan sampai ketahuan gitu. Nah, itu sama aja menghapus ya. Kita memastikan bahwa akses yang diperoleh dari hacker itu tidak dapat ditemukan, yaitu teknik covering track. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa hacker itu ada yang baik ya, dan hacker itu sebenarnya baik. Tapi ada istilah yang lebih menjelaskan ini, ada beberapa jenis hacker ya. Ada black hat ya, atau topi hitam, yaitu individu yang dengan extraordinary computer skill ya, computing skill ya, luar biasa skillnya, itu dapat memberikan malicious atau malware, dan mereka ini yang disebut sebagai cracker ya. Kemudian ada white hat, itu bahwa individu yang profesional yang punya kemampuan hacker atau hacking, yang menggunakan skillnya itu untuk mempertahankan keamanan sistem. Ya, ini yang disebut sebagai security analyst. Kemudian ada gray hats ya, yang bisa keduanya, antara dia bisa menyerang dan juga bisa bertahan ya dalam beberapa waktu ya. Jadi ketika kita belajar ethical hacking ini diharapkan sebenarnya kalau kita bisa menyerang ya kita harus tahu cara bertahan ya. Dan ini terakhir saya tutup dengan kutipan, if you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles ya. Jadi kalau kamu tahu siapa musuhmu dan kamu mengenali siapa dirimu, kamu tidak perlu takut dengan hasil dari 1000 pertarungan. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.